Hadirin hadirat Bapak dan Ibu pengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi hari yang cerah ini memberikan kepada kita semua taufik, ridha wal inayah, sehingga kita dapat beristiqomah hingga akhir hayat kita nanti, wafat dalam keadaan baik, di tempat yang baik, disaksikan oleh orang-orang yang baik, dan kelak dijemput ruh kita oleh orang yang paling baik, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang senang duduk di majelis ilmu, duduk di majlis zikir, orang-orang itu adalah orang-orang yang disaksikan kebaikannya dan dijamin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam akan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Juga tidak tertinggal segenap pengurus Masjid Raya Al-Ittihad yang pada pagi hari ini menjadi sebab hadirnya saya pribadi khususnya bersilaturahmi. Ustaz Rustam, semoga Allah berikan sehat walafiat, berkah sisa umur. Amin ya rabbal alamin. Ada satu ungkapan yang pernah disampaikan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri, innal abda la yazalu bi khairin ma kana lahu wa'idun min qalbihi ya'muruhu wa yanhahu. Sesungguhnya seseorang itu senantiasa ia berada di dalam kebaikan selama ia memiliki pengingat, penasehat dalam hatinya yang selalu menggerakkan untuk berbuat baik dan selalu mengingatkan untuk meninggalkan berbuat dosa. Selama hamba itu masih ada getaran-getaran di dalam hatinya untuk berbuat kebaikan, getaran-getaran di dalam hatinya untuk meninggalkan dosa, maka orang itu masih berada di dalam kebaikan. Kita ini seringkali kalau lagi duduk misalnya, tiba-tiba terbesit, pengen silaturahmi, pengen ke masjid, pengen baca Quran. Nah, itu getaran-getaran nasihat yang Allah adakan di hati orang-orang yang ingin atau yang diinginkan oleh Allah kebaikannya. Ada orang gak terbesit sekali ingin berbuat baik, gak ada, walaupun tempatnya atau rumahnya itu dekat dengan kebaikan. Ada orang rumahnya dekat masjid, tapi untuk sholat berat, untuk ke masjid berat. Ada orang rumahnya dekat dengan majelis taklim, tapi dia berat, tidak terbesit sedikit pun untuk berbuat kebaikan. Nah, ini berarti hamba tidak ada diinginkan kebaikannya. Nah, kalau kita ini masih ada, suka ada gitu, ya Allah, pengen sedekah, ya Allah, pengen dia mulailah, maka itu orang masih diinginkan kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jika sesekali kita ada terbesit untuk berbuat kebaikan, segerakan, jangan ditunda.
Karena kalau sudah ditunda sebentar saja, itu setan sudah masuk. Udah males, ntar aja deh, gitu. Itu udah males. Jadi Allah itu kalau mau menarik seseorang atau mengingatkan seseorang, atau mungkin bahasa yang lebih indah lagi, Allah itu kalau lagi kangen sama seseorang, itu mengingatkannya seketika itu juga, dadakan gitu, dadakan. Ya. Kalau Allah lagi kangen sama kita, Allah lagi kangen sama kita. Pernah nggak Allah kangen sama kita? Kok ibu tahu? Kata siapa? Ayo, ya. Kebaikan yang datang. Kalau ada kebaikan yang datang kepada kita, berarti Allah kangen. Kalau kita nggak ada kebaikan, berarti Allah lagi nggak kangen. Oh bukan. Yang bisa jawab pulang duluan. Jadi ada hadis juga, idza ahabballahu 'abdan ibtalahu. Kalau Allah itu cinta kepada seorang hamba, rindu kepada seorang hamba, maka Allah berikan ia ujian. Allah akan berikan dia ujian apapun bentuknya, sekecil apapun. Kalau kita lagi makan kegigit, itu bukan berarti ada yang ngomongin, bukan, ya kan? Kadang kan kita, wah ini ada yang ngomongin gitu, bukan tuh. Itu Allah lagi kangen, Pak. Ya karena kalau Allah udah kangen, rumusnya kalau Allah lagi kangen sama kita, itu Allah berikan ujian apapun bentuknya, kesandung, kegigit, diomongin sama orang, dijelek-jelekin sama orang, atau difitnah sama orang. Pernah difitnah, didolimi sama orang, itu sebetulnya tanda kerinduan Allah. Karena kalau orang yang beriman kepada Allah, saat ujian itu datang, tidak ada tempat bersender, tempat mengadu kecuali Allah. Minimal yang terucap terlebih dahulu pasti ya Allah. Ya, misalnya kegigit, ya Allah. Kok ada yang ngomongin, sekarang dirubah tuh. Kalau kegigit dirubah tuh, ya Allah, Allah kangen sama saya, gitu. Langsung deh berbuat baik, berbuat amal soleh, gitu. Kejedot, ya Allah, Allah kangen sama saya, gitu. Nah, ini karena kajian ini nanti akan terhubung dengan tema kita, agar hidup mendapatkan ridho Allah. Agar hidup kita mendapatkan ridho Allah. Saya lupa sampaikan tema kita, agar hidup mendapatkan ridho Allah. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu adalah bentuk kasih sayang Allah. Nah, tadi ada yang jawab, ya, emang pernah Allah kangen sama kita? Pernah. Kapan? Saat Allah memberikan kita kebaikan, oh berarti Allah kangen. Terus kalau kita kegigit, Allah kangen. Ya, nah itu ternyata saat kita itu diuji oleh Allah, semakin besar ujian kita, masalah kita, semakin besar kerinduan Allah kepada kita. Bayangkan kalau hidup kita ini tidak ada ujian, mulus terus, enak terus, hidup sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka kita bisa menjadi pengikut-pengikutnya Fir'aun. Na'udzubillah. Fir'aun itu hidup penuh dengan kenikmatan, apa yang dia mau bisa, nggak ada sakitnya. Fir'aun nggak pernah sakit. Ibu pernah sakit nggak? Alhamdulillah. Kalau orang nggak pernah sakit, adanya seperti ini tadi, ujian, masalah, kesulitan, ya, penyakit, fitnah, cacian, ya, godaan, itu semuanya adalah bentuk kasih dan sayang Allah.
kerinduan Allah. Ini yang harus kita rubah dalam konsep hidup kita, sehingga kalau kita selalu terhubung dalam kehidupannya kita, semuanya adalah Allah, Allah yang mengatur semua, maka hidup kita akan berada di dalam ridhonya Allah. Dan ini sesuai dengan apa yang kita ikrarkan setiap 5 waktu kita dalam sholat, belum yang lainnya. Kita mengakui ya bahwa Allah adalah yang mengatur semua kehidupan kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kita baca setiap 5 waktu tuh. Ya, itu pengakuan kita bahwa Allah adalah Tuhan yang mengatur semua kehidupan kita di alam semesta ini, semua aturan Allah. Tidak ada yang lepas daripada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datangnya kita, duduknya kita saat ini bukan semata-mata keinginan kita, tidak. Ini Allah yang menggerakkan kita. Ini yang dinamakan taufik. Taufik itu adalah qudratul abdi fi ta'ah. Yang dinamakan taufik itu adalah kemampuan seorang hamba yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berbuat kebaikan. Itu taufik. Ada dia bisa berbuat baik, mampu dan sanggup untuk melaksanakan kebaikan itu, tapi dia tidak diberikan oleh Allah kemampuan itu. Dia bisa kok ngaji, waktunya ada, ya, kosong, terus nggak ada kesibukan, bisa kok dia datang ke majelis ilmu, tapi Allah tidak mampukan dia, ya, diberatkan hatinya, diberikan kesibukan. Nah, itu namanya dia tidak mendapatkan taufik. Saat kita bisa berbuat kebaikan, ya, beramal soleh, itu namanya taufik. Taufik ini selalu bergandengan dengan siapa? Taufik selalu sama siapa? Ya, sama hidayah. Taufik ini selalu bareng sama hidayah. Makanya jangan pernah lupa kita meminta 2 poin ini. Taufik itu adalah kemampuan, kalau hidayah petunjuk. Ya, hidup kasih petunjuk. Ini loh jalan kebaikan, ini loh jalan keburukan. Saat kita memilihnya, nah ini kemampuan kita untuk memilih kebaikan, taufik. Ke sana menuju kepada kebaikan. Minta taufik wal hidayah. Nah, saat ini kita hadir di majelis ini, kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, diberikan kemampuan, ya, bisa diringankan langkah kaki kita untuk pergi ke masjid, berbuat kebaikan, menuntut ilmu. Ini taufik namanya. Ya, nah terus apa yang Allah berikan saat Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan kesempatan kita bisa ke sini? Pasti Allah itu kalau sudah mensyariatkan sesuatu, mengenalkan sesuatu, pasti di situ ada hikmah, ada rahasia, ada hadiah yang Allah sudah siapkan. Itu pasti. Setiap kebaikan pasti, karena Allah mempunyai sifat syakur, maha berterima kasih. Tidak ada kebaikan perbuatan seorang hamba yang dilakukan sekecil apapun, pasti Allah membalasnya berlebihan, berlipat ganda. Beda sama makhluk. Kalau manusia saat membalas kebaikan manusia itu terpaut, beda-beda gitu. Kalau ngasih anak kecil segini, kalau ngasih orang biasa segini, kalau ngasih ini segini. Tapi kalau Allah kepada siapapun syakur, maha berterima kasih, dan memberikannya, terima kasihnya Allah itu berlipat-lipat, nggak pakai hitungan, tidak ada hitungan. Semisal kita ini menyempatkan diri duduk istiqomah kita di sini, ya.
melaksanakan sholat duha. Nah, ini rutinitas yang luar biasa sholat duha ini. Ya, ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, dibilang man hafadha ala syafa'atid duha, siapa orang yang menjaga bilangan genap di dalam duha, 2, 4, 6, 8, 12, dia istiqomah, ya, dia continue, tidak tinggalkan ini duha, kecuali ia, kata Rasulullah, ghufirat lahu, diampunkan semua dosa-dosanya, walaupun mithlu zabatil bahar, walaupun dosa-dosa itu semisal benih buih-buih di lautan.